warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan lalu kita telah sampai pada asma Allah Ar-Rabb. Sudah selesai Ar-Rabb ini? Belum? Ya. Kita kembali ke hukum ini kita ini, yaitu asma Ar-Rabb. Dikatakan di sini, disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk kalimat dan konteks hingga berjumlah 900 kali. Berarti asma ini adalah top rekor terbanyak disebutkan dalam Al-Quran, dimulai sejak Al-Fatihah, surat pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai dengan An-Nas. Di mana kata Ar-Rabb ini sendiri berarti sebagai sang pencipta, pengatur, pemberi nikmat, dan pemilik seluruh hambanya, seluruh alam semesta yang bernyawa maupun benda matinya, semuanya, dan juga memeliharanya, memelihara mereka semua sebagai makhluknya, terlebih memelihara
para walinya. Asma ini juga menunjukkan sejumlah makna. Asma ini bisa juga dipakai oleh makhluk, akan tetapi harus diidhofahkan dalam bahasa Arab. Istilahnya diidhofahkan itu ditambahkan objek padanya, dan tidak bisa menyendiri. Kata Rabb tidak bisa dinamakan kepada benda tertentu, namun harus sekali lagi ditambahkan padanya objek, seperti dalam ungkapan bahasa Arab, Rabbul Usrah adalah kepala keluarga, atau Rabbul Bait berarti juga tuan rumah. Rabbul Bait yaitu tuan rumah. Bahkan nama ini bila disebutkan menyendiri, maka ia akan mencakup seluruh Asmaul Husna. Rabb, terlebih ketika dibubuhi alif lam di awalnya, Ar-Rabb, maka tidak ada makna kedua kecuali makna sebagai Sang Pencipta dan Sang Maha Kuasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, manfaat beriman kepada asma ini adalah banyak sekali tentunya. Di antaranya, yang pertama, berserah diri hanya kepada Ar-Rabb dalam mencari manfaat dan menolak mudarat. Tawakal kita hendaklah tentunya bertambah dengan memahami asma Ar-Rabb. Yang kedua, panggilan Ya Rabb atau Rabbi dalam doa adalah salah satu seruan yang mengantarkan doa diijabah, yang mengantarkan doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka Al-Quran, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang doanya diabadikan dalam Al-Quran, itu semuanya diawali dengan kata Rabb. Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Doa Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ibrahim alaihissalam,
setelah meninggikan Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan begitu seterusnya. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri, sampai Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua ada apa gerangan? Pasti di situ ada rahasia besar yang boleh jadi kita ketahui, boleh jadi tersembunyi. Namun setidak-tidaknya ini bukan suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan di sini. Ya, ketika para utusan Allah sejak yang pertama sampai yang terakhir menyeru Allah dengan dalam doa mereka dengan mengawalinya dengan kata Rabb, sekali lagi ini menunjukkan keutamaan asma yang satu ini. 6. Yang ketiga, dilarang menyandingkan kata Rabb pada mukallaf, jin dan manusia. Namun sebagian ulama membolehkannya kepada benda yang tak berakal. Disyaratkan benda yang tak berakal. Boleh saja. Ini semua demi menjaga kemurnian tauhid. Karena dahulunya ketika masih ada perbudakan, budak itu memanggil tuannya dengan kata Rabbi. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian dilarang oleh beliau, dan begitu pula sebaliknya, tuannya, pemilik budak, tidak boleh memanggil hambanya abdi atau amati, tapi panggillah gulami au fatai au fatati. Nah, yang keempat, terdapat perbedaan makna antara lafal ar-Rabb dengan ilah. Rabb seperti tadi diungkapkan sebagai pemilik, pencipta, sedangkan ilah yaitu makhluk yang disembah. Perbedaannya antara dua lafal ini baik pada akar katanya maupun maknanya. Meskipun sekali lagi keduanya sangat berhubungan erat. Karena dua-duanya apa? Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan berhubungan erat karena dua-duanya ketika disebut, kita atau pendengarnya tidak akan berpikir jauh kecuali yang dimaksud adalah Allah Subhanahu. Yang kelima, kaum ateis atau yang menafikan, menolak adanya Tuhan atau Rabb, tentunya mereka juga mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal fitrah mereka sebagai manusia itu akan menyadari atau meyakini dasar yang agung ini.
Alam semesta pasti ada penciptanya, pasti ada pemiliknya. Kalau sandal di masjid ini, di luar sana itu ada pemiliknya, apalagi alam sebesar ini. Tiba-tiba kemudian ada begitu, sungguh tidak masuk akal. Bahkan kalau pakai istilahnya pepatah Arab dahulunya, ya, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran binatang itu menunjukkan adanya binatang itu sendiri. Kalau di rumah kita tahu-tahu di depan pintu atau di ini ada tai ayam, maaf, berarti ada ayam lewat tadi. Ya, tidak kemudian berpikir jauh. Apalagi ketika alam semesta dengan keteraturannya yang demikian luar biasa, maka tentulah ada pemiliknya, ada penciptanya, ada pengaturnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian asma berikutnya, kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu barakallah, asma Allah yang juga berpasangan, seperti asma sebelumnya, al-mu'ti dan al-mani', al-awwal dan al-akhir. Maka di sini ada al-zahir wal batin. Allah sebagai zat yang maha tampak, zahir, wal batin yaitu maha tersembunyi dari penglihatan, dari panca indera kita. Al-zahir juga diartikan adalah sebagai al-ulu wal fawqiyah, yaitu zat yang maha tinggi, yang tidak ada dari makhluknya yang berada di atasnya. Nah, hal ini atau makna ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam salah satu doanya, doa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang al-zahir, yang tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkaulah yang tersembunyi namun juga paling dekat, sehingga tidak ada penghalang antara dirimu dengan hambamu, antara dirimu dengan hambamu. Makanya Allah juga menyatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya dan pendengarnya lebih dekat, kepada kalian daripada urat
leher kalian sendiri, urat nadi kalian sendiri. Ini makna batin. Ini makna al-batin. Bedanya dengan asma Allah al-awwal dan al-akhir, atau persamaannya dulu. Persamaannya dua asma ini, al-zahir dan al-batin, dengan asma Allah al-awwal dan al-akhir, kedua-duanya menandakan al-ihatah, menandakan atau mengartikan, mengilhami kepada kita, yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebersamaannya, dan kebersamaannya membersamai hambanya. Adapun al-awwal dan al-akhir dari sisi zamaniyah, dari sisi masa, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pula yang mengakhiri. Dari sisi masa, sedangkan al-zahir dan al-batin dari sisi tempat atau makaniyah, al-ihatah al-makaniyah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna daripada al-zahir juga, atau yang maha tampak, yaitu tampak keadilannya, tampak kebesarannya, tampak segalanya, kemaha sempurnaannya bagi akal. Itu makna al-zahir. Tampaknya itu bagi akal, akal yang sehat. Juga hujah-hujahnya atas makhluknya. Juga tampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaan-ciptaannya. Itu makna al-zahir. Dalam alam semesta ini, dengan keelokannya, dalam makhluk-makhluknya, binatangnya, semua itu tampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna al-zahir, sebagaimana disebutkan oleh beberapa mufassir. Sedangkan al-batin tersembunyi, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa disaksikan di dunia ini. Tersembunyi al-batin karena tidak ada yang mampu melihat Allah di muka bumi ini. Musa alaihissalam saja yang meminta hal itu kepada Allah, maka ya, Allah tidak izinkan, dan juga bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Sebab Nabi saja ketika sampai ke Sidratul Muntaha, ya, itu juga tidak melihat Rabbnya. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, atara rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad alaihissalatu wassalam? Wahai Nabi Allah, nurun anna arah, kata Nabi, cahaya Allah itu bagaimana aku bisa melihatnya? Lau kasyafa sitrah atau hijabah lahtaraqat, ya, lahtaraq, seandainya Allah itu menyingkap hijab antara dirinya dengan makhluknya, tentu akan membakar, tentu akan membakar luas ataupun
sampai tanpa batas dari pandangannya. Itulah sekali lagi kebatinan atau tersembunyinya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Itu adalah bentuk rahmat, bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna al-batin juga sebagian mufassir menjelaskan yaitu al-qarib, yang maha dekat dari hambanya. Diri kita saja ya, tidak melihat hal-hal yang sangat dekat dengan kita, bahkan ada pada diri kita. Ya, adakah dari kita yang melihat jantungnya? Karena begitu dekatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala disebut juga al-batin, yaitu yang maha tersembunyi, karena sudah atau sangat dekatnya dengan hambanya. Sedangkan Imam Al-Bukhari menukil dari gurunya Yahya Al-Farra menyatakan al-zahir maknanya ala kulli syai'in ilma, wal batin ala kulli syai'in ilma. Allah dikatakan sebagai al-zahir, yang maha tampak atas segala sesuatu dengan ilmunya, dan Allah juga dikatakan al-batin, maha tersembunyi dari segala sesuatu dengan ilmunya. Luar biasa. Juga al-batin diartikan sebagai zat yang tertutup dari pandangan makhluknya, bahkan juga hayalan mereka. Tertutup dari pandangan semua makhluknya, bahkan hayalan mereka pun juga tertutup mentok. Inilah beberapa penafsiran tentang makna asma Allah al-zahir dan al-batin. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik orang yang menafsirkan dan menjelaskan asma Allah dan paling tahu tentang hal itu, maka kata beliau, al-zahir seperti yang disabdakan oleh Nabi, ala kulli syai' dunah. Fala syai'a a'la minhu, bahwasanya al-zahir itu atas segala sesuatu, maka tidak ada yang berada di atas Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Al-batin jami'ul asya' fala syai'a aqrab ila syai'in minhu. Sedangkan al-batin sebagai zat yang maha tersembunyi karena kedekatannya dari makhluknya sehingga tanpa penghalang. Sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah menambahkan keterangannya tentang asma Allah al-zahir ini
bahwasanya al-zahir ini sebagai juga penambah dalil akan kemaha kuasaan Allah dalam hal fauqiyah, bahwasanya Allah itu berada di atas, di ketinggian, di atas semua makhluknya dengan kekuasaannya. Sedangkan al-batin, kata beliau, ini yang menjadi catatan kita, la yaqtadil as-suful, la yaqtadi as-suful li'annahu naqsun wa huwa munazzahun anhu. Tetapi tidak boleh dan keliru kalau batin itu diartikan bawah, diartikan posisi arah di bawah, karena posisi di bawah itu menunjukkan kekurangan, kehinaan, sedangkan Allah Subhanahu disucikan dari yang demikian. Tadi al-zahir diartikan di atas, maka al-batin tidak boleh diartikan di bawah, sebagai kebalikannya, karena posisi bawah itu menandakan kekurangan atau aib atau cacat atau kehinaan, sedang Allah Subhanahu itu tersucikan dan dijauhkan dari sifat yang demikian. Ini keterangan yang sangat berharga dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan segala sesuatu ketika makin tinggi makin tampak. Menara masjid ya, tinggi, lebih tinggi dari bangunan. Kemudian ketika ada tower yang lebih tinggi, maka yang dilihat duluan yang lebih tinggi. Gunung lebih tinggi dari semua bangunan, maka gunung yang terlihat. Maka demikian kata pensyarah di sini, segala sesuatu yang makin tinggi makin tampak, maka itu merupakan sifat positif baginya atau kelebihan. Maka hal ini lebih patut lagi tentunya disandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah. Juga di sisi lain, al-batin subhanah yadullu ala ittila'ihi ala as-sarair wad-dhamair wal khabaya wa daqa'iq al-asya. Sedangkan makna al-batin, maha tersembunyi bagi Allah Subhanahu, atau kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya, menunjukkan pengetahuan Allah akan rahasia-rahasia mereka. Sebaliknya, menunjukkan kedekatan Allah sebagai al-batin adalah Allah mengetahui segala rahasia ataupun prasangka
ataupun besitan pikiran. Di mana itu tempatnya? Terlihat apa tersembunyi? Al-batin menyingkap itu. Allah al-batin menyingkap itu. Juga hal-hal yang disembunyikan. Kalau kita punya sesuatu kita sembunyikan, ya, maka Allah mengetahuinya sebagai al-batin. Kita punya nomor 2, nomor HP kita sembunyikan. 3 nomor kita sembunyikan. Allah al-batin tahu. Ibu-ibu menyembunyikan kue biar tidak dihabiskan sama anak-anak. Allah al-batin Maha tahu. Dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian jelaslah makna al-zahir dan al-batin. Juga korelasinya antara kedua nama ini dan tidak bisanya atau terlarangnya mengartikan al-batin sebagai kebalikan dari al-zahir, mengartikannya dengan apa tadi? Di bawah. Nah, karena al-zahir bermakna di atas atau ketinggian, dan juga hubungannya dengan asma al-awwal dan al-akhir, bahwasanya al-awwal dan al-akhir pada asma Allah tersebut berkaitan dengan zaman, sedangkan al-zahir dan al-batin berkenaan dengan makan atau tempat. Sedangkan satu-satunya asma ini disebutkan oleh Allah pada surah Al-Hadid. Pada surah Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwal wal akhir, kemudian wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam doa lengkapnya yang disebutkan dalam sunnah tentang asma ini, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan dan berlindung dari kefakiran, memilih 2 pasang nama tadi, al-awwal dan al-akhir, serta al-zahir dan al-batin. Karena keterikatan hutang dengan zaman, hutang kan terikat dengan waktu, zaman, kemudian juga dengan makan, tempat. Subhanallah, ya. Nabi menggunakan 4 asma Allah ini dalam doanya, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Diawali puji-pujian, kemudian iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr.
Kalau ya setelah memuji Allah tadi, ya Allah lunasi hutangku dan berikan kecukupan, jauhkan dari kefakiran. Muslim di Indonesia berapa juta? Hah? 200 jutaan ya, insyaallah. Nah, kalau satu-satu dari kita semuanya, Indonesia banyak utangnya enggak? Kalau satu-satu dari kita mengucapkan ini, kalau tidak satunya yang naik ke langit ya, kira-kira Allah mudahkan enggak? Insyaallah ada 10 misalnya yang naik saja ke langit. Luar biasa ya. Tapi banyak dari kita atau yang tak terlintas untuk melakukannya. Allahul musta'an. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan, suara saya terputus-putus. Allahul musta'an. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.